Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala jami ni'amillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan baik zahiriyah maupun jasmaniyah maupun akliyah ataupun rohaniyah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelaah ilmu-ilmunya, untuk mempelajari ilmu-ilmunya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wassalamu ta'ala tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang berjasa terhadap kita, yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang diridhoi oleh ilahiyah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Pak Rozikin akan menyampaikan materi standar halal produk makanan minuman olahan. Ini merupakan review materi menyongsong penilaian akhir semester genap. Kenapa kok memilih makanan dan juga minuman olahan yang direview? Karena materi ini merupakan materi yang sangat urgent sekali, karena berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu sebelum kita memulai materi kita, sebelum mengupas materi ini, marilah kita berdoa, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberi ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Rozikin yang melafalkan, kalian semua anak-anakku cukup mengamini saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anakku, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalian semua untuk mempersiapkan terhadap alat tulisnya, meliputi pensil ataupun buku ataupun yang lain, karena jikalau ada hal yang sekira dianggap penting, kalian bisa mencatatnya. Oke anak-anakku, yang pembahasan pada pagi hari ini yaitu makanan dan juga minuman halal. Otomatis kalau berkaitan dengan halal pasti tidak akan terlepas dari kata-kata wajib, ya. Mengkonsumsi terhadap makanan yang halal itu hukumnya adalah wajib ain, wajib yang tidak ada negosiasi. Hukum daripada ini adalah wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi setiap kaum muslimin dan juga muslimat, baik laki-laki muslim maupun laki-laki maupun perempuan muslim. Ini wajib untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal, baik di situ yang berlabel minuman atau yang berlabel makanan. Pelaku usaha yang memproduksi makanan minuman olahan yang beredar di pasaran itu juga wajib memproduksi yang halal. Dilarang memproduksi yang haram atau mengandung barang yang haram. Semisal contoh, kalian semua orang tuanya merupakan produsen tahu ataupun produsen kue-kue. Sebelum dipasarkan, sebelum masuk dalam pemasaran, kalian semua orang tua kalian secara wajib harus mengolah makanan itu, mengolah minuman itu dengan sesuatu yang halal. Tidak boleh sedikit pun makanan atau minuman itu dibubui perkara yang haram. Jikalau sesuatu itu terkena sesuatu yang haram, maka bisa dikategorikan makanan itu termasuk makanan haram. Ya, seperti itu. Harus diperhatikan, baik yang mengkonsumsi ataupun yang membuat produksi itu hukumnya wajib
melalui legalitas halal. Kalaupun toh haram, maka tidak boleh atau haram untuk diperjualbelikan seperti itu. Oke, ajaran Islam yang kedua, pemerintah Republik Indonesia sebagai negara pelaksana ya bertanggung jawab memberikan jaminan kehalalan makanan dan juga minuman, baik di situ masuk dalam kategori obat dan juga kosmetik yang berada di pasaran dan dikonsumsi umat Islam. Karena sudah kita ketahui kalau buntoh dalam sebuah makanan itu ada label halal dan juga haramnya, pasti ada istilahnya logo dari MUI, apakah makanan itu termasuk makanan yang halal atau haram. Kalau yang haram pasti tidak lulus melalui settingan daripada MUI. Kalaupun toh sudah melalui settingan MUI, insya Allah makanan itu lulus dari kualifikasi halalnya dan siap untuk dipasarkan. Lah, MUI itu merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap makanan yang halal atau minuman yang halal. Oke. Kemudian selanjutnya, yang haram dikonsumsi itu apa saja? Secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, ya. Secara implisit disebutkan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, ya, seperti itu. Pokok kalau Al-Quran menyatakan halal, hadis menyatakan halal, maka makanan itu termasuk makanan yang sudah halal. Berbeda kalau makanan itu sudah dilabel haram oleh Quran atau hadis, maka makanan itu secara pasti dihukumi haram. Kemudian menyebutkan kriterianya. Bagaimana? Apakah makanan itu memabukkan? Atau kalau kita lihat dari hewan yang mau kita konsumsi, apakah hewan itu berkuku tajam atau bertaring atau menjijikkan atau membahayakan? Itu merupakan kualifikasi makanan dan minuman yang haram serta halal, ya, seperti itu. Yang haram itu apa? Telah difatwakan keharamannya oleh ulama. Kalau kita melihat dan juga bertanya, Pak, makanan kita itu atau minuman kita kadang mengandung alkohol, apakah itu dihukumi haram? Kita kualifikasi terlebih dahulu, sebanyak mana kadar alkohol yang ada pada minuman atau makanan itu. Jikalau makanan itu melebihi atau minuman itu melebihi 2% alkohol, maka kualifikasi makanan atau minuman itu dihukumi haram. Ajaran selanjutnya yaitu haram dikonsumsi. Dari segi mananya? Haram zatnya. Berarti secara bentuk makanan itu atau minuman itu sudah dikatakan haram. Nah, kemudian haram karena cara memperolehnya. Contoh, mencuri, menipu. Meskipun yang dicuri itu adalah perkara yang halal, berhubung cara memperolehnya melalui metode haram, maka makanan itu meskipun zatnya, bentuknya, teksturnya halal, karena cara memperolehnya haram, maka dihukumi haram. Contoh, hasil curian, hasil korupsi, hasil riba, hasil menipu, yang semuanya itu dihukumi haram. Selanjutnya adalah haram karena tidak disembelih atau penyembelihannya salah. Ini merupakan contoh kita mengkonsumsi dari hewan-hewan ternak, ya. Kalau salah dalam menyembelihnya, maka kapasitas daripada makanan itu atau hewan itu adalah haram. Contoh, kita menyembelih ayam kampung atau ayam sayur, menyembelihnya dengan menyebut nama berhala, maka hukum daripada ayam setelah disembelih karena berhubung menyebut berhala
dihukumi haram. Haram karena cara memprosesnya. Lah ini tadi mungkin produsen makanan dalam prosesnya dibubui perkara yang haram agar lebih nikmat, agar lebih lezat. Contoh saja kita bisa menganalisis semisal ada nasi goreng. Nasi goreng ada yang mengatakan kalau dikasih minyak babi maka lebih lezat dan juga lebih nikmat. Lah itu hukumnya adalah haram karena cara memprosesnya itu ada campuran zat yang berupa minyak babi seperti itu. Hukumnya adalah haram. Lah selanjutnya adalah dalam undang-undang dikatakan bahwasannya undang-undang itu menginstruksikan agar masyarakat sadar untuk mengkonsumsi perkara yang halal. Kemudian hasil atau pengusaha itu diharapkan untuk memproduksi, untuk menghasilkan karya-karya makanan yang halal seperti itu. Kemudian selanjutnya anak-anakku, ini merupakan aktivitas yang mudah melanggar batas haram. Yang pertama yaitu mencari uang. Otomatis kalau kita sudah dibentelkan dengan yang namanya kebutuhan, kita pasti mencari uang. Kemudian jikalau kebutuhan semakin mendesak, kita mencari uang pasti membabi buta. Jangan sampai seperti itu. Rezeki sedikit banyak yang pasti halal. Rezeki sedikit tidak apa-apa, kita syukuri saja. Yang pasti rezekinya itu adalah halal dan juga barokah. Kemudian selanjutnya yang riskan untuk melalui batas hal haram yaitu mengejar kedudukan atau jabatan. Kemudian selanjutnya yaitu menuruti kebutuhan biologis. Kemudian selanjutnya yang paling urgent yang sudah tidak asing lagi yaitu harta, tahta dan juga wanita. Ini mungkin bisa diarahkan ke sejarah daripada Syekh Baseso seperti itu. Oke, 4 tipe sifat masyarakat ya anak-anakku. Ada beberapa anak atau masyarakat bagaimana cara menghadapi terhadap problem makanan halal dan juga haram. Yang pertama kritis terhadap makanan yang halal dan juga haram, artinya aktif. Sifat ini atau sikap ini perlahan terus meningkat. Nah, kemudian menjauhi setelah diketahui haram, pasif. Cuek masa bodoh, sikap ini perlahan terus menurun. Dan juga selanjutnya yang sering mungkin acap kali kita temukan sengaja melanggar. Naudzubillah min dzalik. Sudah tahu makanan itu halal, haram. Sudah tahu minuman itu haram, tetap diterjang. Jangan sampai ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, bagaimana dampak negatif daripada mengkonsumsi halal haramnya makanan minuman? Yang pertama dampak haramnya jika kita mengkonsumsinya yaitu pelaku bisa masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian sulit mencapai derajat takwa karena dirinya sudah dipenuhi dengan perkara najis. Kemudian kesadaran beragamanya sempit dan selanjutnya amal dan doanya mahjub atau tidak diterima, tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan minuman yang dikonsumsi bukan hanya berpengaruh pada fisik, tapi juga berpengaruh pada perilaku. Makanan yang halal, minuman yang halal itu lebih mendorong terhadap perilaku yang positif. Kemudian sebaliknya, makanan minuman haram itu mendorong perilaku untuk melaksanakan perilaku yang negatif atau buruk. Konsumsi dan juga perilaku maksiat. Ada korelasi antara konsumsi halal atau haram dengan perilaku maksiat, mungkar dan juga dosa.
Otomatis kalau seseorang itu sering mengkonsumsi perkara yang haram, maka imbasnya dia akan selalu ringan, selalu mudah, selalu senang untuk melaksanakan kegiatan maksiat, melaksanakan kegiatan mungkar, dan juga melaksanakan kegiatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Semakin bersih dan halal konsumsi seorang, maka semakin jauh dari perilaku maksiat. Sebaliknya, jikalau orang itu mengerkso, jikalau orang itu menjaga terhadap makanan serta minuman yang halal, niscaya perilakunya akan mengarah secara otomatis, perilakunya itu mengarah ke hal-hal yang positif, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kotor dan haram konsumsi seorang, maka semakin tinggi kemungkinan perilaku maksiat, mungkar, dan juga dosa. Na'udzubillah min dzalik. Berarti semakin meningkat kita mengkonsumsi yang haram, maka semakin meningkat pula tingkat negatif aktivitas kita. Na'udzubillah min dzalik. Oke? Nah, mungkin itu anak-anakku materi pada pagi hari ini. Mayoritas materi ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu saya harap pada review kali ini insya Allah kalian akan lebih mudah memahami materi makanan halal haram jikalau kalian semua mempraktekkannya, ya. Berusaha untuk menjauhi perkara yang haram, berusaha menjauhi perkara yang halal, melaksanakan perkara yang halal, seperti itu. Oke, sekian dari Pak Rozikin, ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Rozikin, kurang lebihnya minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat barokah. Akhiru qouli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.